Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan soleha? Semoga semua selalu dalam perlindungan Allah, diberikan kesehatan dan keselamatan. Anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi. Meskipun masih dalam kondisi keadaan di tengah pandemi, ya, harus belajar dari rumah, akan tetapi niatan untuk tetap belajar, istiqomah untuk tetap belajar harus tetap, ya. Kenapa? Karena apapun yang terjadi selama kita masih bisa belajar, kita harus belajar. Itu ya. Baik anak-anakku, hari ini kita akan bahas tentang iman kepada hari akhir, rukun iman kelima. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali dulu dengan baca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari diberikan atau dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat serta menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yang akan kita bahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir adalah mempercayai tentang adanya hari kiamat. Jelas, kita yakin harus meyakini bahwa kiamat itu pasti ada. Yang kedua, meyakini bahwa kehidupan di dunia tidak akan selamanya atau sementara. Yang selanjutnya, dia mempercayai bahwa yang mengetahui waktu terjadinya kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan di surat Al-A'raf ayat 187, bahwasanya yang mengetahui akan adanya hari kiamat yakni hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah atau nabi-nabi Allah yang lain pun tidak mengetahui kapan akan terjadinya kiamat. Jadi ini ya anak-anakku, kita harus percaya bahwa kiamat itu ada, serta yang mengetahui kapan terjadinya hanya Allah. Maka kalau ada orang yang mengaku bisa melihat akan terjadinya kiamat tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, maka itu tidak benar, ya. Maka itu tidak benar, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, tanda-tanda dari kiamat adalah yang pertama munculnya Imam Mahdi. Yang kedua munculnya Dajjal. Dajjal ini adalah munculnya fitnah terbesar, ya, di mana orang-orang yang akidahnya lemah, ya, atau tidak yang kurang, maka jelas dia akan masuk ke fitnahnya Dajjal. Karena apa? Dajjal di sini membuat sihir. Dia mengaku dirinya Tuhan, dia bisa menghidupkan manusia, dia menyembuhkan orang sakit, mematikan manusia dan menghidupkannya, ya. Jadi jelas dia bahkan bisa memberikan surga atau neraka bagi orang yang dia kehendaki. Tapi ingat, itu hanya sebuah sihir. Maka ketika kita sholat, di akhir sebelum salam kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, doa itu adalah doa mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah yang disebabkan oleh Dajjal. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, ya. Ya'juj Ma'juj ini adalah makhluk yang Allah ciptakan, Allah kirimkan, di mana ketika Ya'juj Ma'juj ini keluar, ya, dia akan menyebabkan banyak kerusakan di bumi. Ya. Kalau kita ngomong kerusakan sebenarnya, ya, sebelum adanya Ya'juj Ma'juj ada makhluk juga, ya, yang dapat menyebabkan banyak kerusakan. Ya, siapa itu? Ya, manusia. Ya, siapa lagi? Manusia. Kerusakan apa? Contoh, ya, hanya karena uang, ya, pohon-pohonan di gunung ditebang, akhirnya mudah terjadinya longsor, ya, membuang sampah sembarangan di sungai, akhirnya sungainya banjir, ya. Jadi kalau kita ngomong kerusakan, sebenarnya sebelum Ya'juj Ma'juj ini keluar, bumi itu sudah mulai rusak perlahan karena ulah dari manusia sendiri. Maka anak-anakku tetap harus menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat,
terbitnya matahari dari arah barat, ya. Jadi ini yang kelima, munculnya dabbah, ya, munculnya dabbah atau binatang melata. Yang keenam, kabut atau dukhan, Allah jelaskan dalam surat Dukhan. Yang ketujuh, terjadinya gempa, ya. Kita sudah beberapa kali, ya, mungkin sudah merasakan dahsyatnya gempa. Gempa yang kita rasakan itu tidak apa-apanya dibandingkan nanti gempa ketika akan kiamat. Yang ke-8, Ka'bah tidak lagi dikunjungi. Kemarin Ka'bah sempat sepi, ditutup, jadi tidak ada orang yang beribadah di sana, ya. Tapi alhamdulillah hari ini Ka'bah sudah dibuka. Orang-orang yang melaksanakan umrah, ibadah umrah ataupun haji, insyaallah tahun-tahun ini sudah bisa melaksanakan. Nah, yang ke-9, dicabutnya ilmu melalui wafatnya para ulama. Sehingga ketika para ulama wafat, ketika umat mengalami kebingungan, dia akan bertanya kepada orang-orang yang bodoh. Orang bodoh ini yang mana? Orang yang mengaku bahwa dirinya ulama, padahal dia tidak mengetahui tentang ilmu keagamaan sedikit pun. Jadi ini, ya. Jadi anak-anakku, mulai saat ini, ya, kalian masih kelas 6 harus berdalam ilmu keagamaan. Supaya apa? Supaya nanti ketika umat kebingungan, ya, kalian bisa menjadi penengah di sana, ya. Sehingga apa? Ya, syukur-syukur anak-anakku yang saleh dan salehah ini bisa menjadi bagian daripada ulama yang Allah sebutkan, ya. Supaya apa? Supaya menjaga umat, mengingatkan umat. Jadi itu. Anak-anakku yang saleh dan salehah, hari ini adalah tugas buat kalian. Silahkan dikerjakan. Ada 4 poin, ya. Yang pertama tentang kiamat kubro, yang kedua jenis-jenis kiamat, yang kelima tanda-tanda akan terjadinya kiamat, yang keempat siapakah yang mengetahui waktu terjadinya kiamat. Silakan dikerjakan dan dikirim ke pendampingnya masing-masing. Nah, ini adalah gambaran di mana hari kiamat itu terjadi, ya, ketika bumi digoncangkan dengan sangat dahsyat, ya, sangat dahsyat, ya, bukan hanya goncangan seperti gempa bumi yang kita rasakan, tapi sangat dahsyat. Dan kemudian bumi mengeluarkan isi-isi dalamnya, yang dikandungnya, gunung-gunung meletus, ya, mengeluarkan cairan-cairannya. Manusia bertanya, mengapa bumi begini? Dan pada hari itu bumi menceritakan beritanya bahwa sungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Dan pada hari itu juga, ya, ketika hari kiamat, semua manusia yang pernah mati juga dihidupkan oleh Allah. Tapi dihidupkan dengan kondisi sesuai dengan apa yang dikerjakan selama dia hidup. Ada yang berkepala keledai, ya, ataupun berkepala yang lain-lainnya. Jadi sesuai dengan perbuatan selama dia hidup. Yang ketujuh, dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zahrah pun, atau biji sawi yang sangat kecil gitu, ya. Kalau kalian pernah melihat biji sawi atau menanam sawi, kan pakai benihnya, itu diambil dari biji sawi sangat kecil, maka Allah akan memberikan balasan yang setimpal. Tapi jika seseorang melakukan kejahatan sedikit pun, sebesar zahrah pun, Allah juga akan berikan balasannya. Jadi ini, ya, ini adalah gambaran dari hari kiamat. Jadi anak-anakku, jangan pernah bosan berbuat baik, ya. Jangan pernah bosan berbuat baik. Kalau misalkan bisa sedekah 500 rupiah pun, Allah nanti akan membalas itu, ya. Karena janji Allah, sekecil apapun kebaikan yang dia berikan, maka Allah akan berikan balasan juga. Jadi jangan khawatir anak-anakku, ya. Baik, yang terakhir, yakni jenis-jenis kiamat. Ada 2 jenis, yakni kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro, yakni kiamat besar. Kiamat kecil yang sudah terjadi beberapa kali di negara kita, ya. Karena ini rusaknya sebagian dari muka bumi. Tsunami di Aceh, insyaallah tahun 2004, kalau nggak 2004 2006. Kemudian banjir kemarin Jember kita, ya, kota Jember, ya, mengalami banjir yang luar biasa. Ada tanah longsor. Kemudian gempa. Ya, ini masuk kiamat kecil. Kiamat kecil kemarin waktu banjir itu aja, ya. Wah, itu hebohnya sudah luar biasa. Apalagi nanti ketika kiamat, yang jauh luar biasa dahsyatnya daripada banjir yang kemarin. Gempa yang jauh lebih dahsyat daripada gempa yang biasa kita rasakan. Jadi itu, ya.
Anak-anakku, mulai sekarang ya perkuat ketakwaannya, ibadahnya diperkuat. Yang kedua, kiamat kubra, kiamat besar. Nah, ini adalah puncak daripada kiamat, di mana seluruh alam semesta hancur, ya. Bumi dan planet lain sudah tidak berjalan sesuai porosnya, saling bertabrakan, sehingga seluruh isi di bumi itu pun hancur. Nah, nanti setelah itu Allah akan kumpulkan yang namanya pada mahsyar. Di mana tempatnya Allahu alam, hanya Allah yang tahu di mana tempatnya pada mahsyar itu. Ya, yang jelas di sana semua orang dikumpulkan untuk mendapatkan pengadilan. Ya, kalau perbuatannya banyak yang baik selama dia hidup, maka Allah akan tempatkan di surga, ya, akan ditimbang. Apabila sebaliknya, apabila perbuatan banyak yang buruk, maka Allah akan berikan balasan yang setimpal. Baik anak-anakku sekalian, mungkin ini ya untuk hari ini. Silakan tugasnya dikerjakan, dikirim ke pendamping kelas masing-masing atau guru keagamaannya. Jazakumullah khairan katsir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.